Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Misgiati. Oke, di sini saya akan membagikan trik and trip untuk mengajar bahasa Inggris untuk anak SD. Jadi yang pertama, di sini kita harus perhatikan mereka tertarik kepada kita saat kita mengajar. Oke, di sini saya akan membagikan tip and triknya. Yang pertama itu establish interaction. Kita harus menjalin interaksi. Pertama kali kita masuk, itu kita harus melihat pekondisian di ruang kelas. Apakah ruang kelas tersebut melihat anak-anaknya sudah siap atau belum? Jika lihat anak-anaknya belum siap, ada yang berlarian, ada yang masih ngobrol, ada yang masih ketawa, apalagi untuk anak yang kelas bawah, itu kebanyakan belum fokus ketika kita belajar. Jadi yang harus kita perhatikan, kita harus berinteraksi kepada mereka. Bagaimana caranya supaya mereka itu tarik kepada kita saat belajar? Kita harus memancing mereka dengan apa? Contohnya seperti ini. Kita sapa mereka satu persatu, atau kita menyanyikan kabar mereka satu persatu. Contohnya kayak saya kasih contoh. Hello Mbak Anida, are you ready? Nah, ini sambil nunjuk anaknya. Atau hello Mas Danis, are you ready? Itu bakalan anaknya bakalan fokus kepada kita jika kita menanyakan kabar satu persatu kepada anaknya. Dan yang kedua, itu kita harus semangat. Jadi kita harus semangat ketika belajar, ketika mengajar. Kita lebih semangat dari anaknya. Kalau misalnya gurunya semangat, pasti anaknya lebih semangat. Saat belajar, itu kita melihat pengkondisian ruangan. Kita harus di ruang kelas itu kita harus tahu bagaimana kondisi di ruang kelas. Kita saat semangat kita beri nyanyian atau kita beri yel-yel untuk kelasnya. Misalnya kelas bahasa Inggris kelas 1, kita harus ada yel-yel atau tepuk semangat juga boleh. Tepuk semangat. Semangat atau yang lainnya juga boleh agar mereka lebih semangat. Dan yang ketiga itu kita harus praktis. Jadi di dalam belajar bahasa Inggris untuk anak SD itu kebanyakan kita harus praktis, memberi contoh kepada anak supaya anak itu bisa lebih paham saat kita memberi contoh atau praktis di depan kelas. Kebanyakan anak SD itu lebih memahami praktis daripada kita mendeskripsikan atau menjelaskan teori-teori. Dan yang keempat, using media. Jadi kita harus menggunakan media apapun itu. Misalnya hari ini materinya tentang color, berarti kita harus menggunakan media color. Kita harus menyiapkan warna-warna yang akan kita ajarkan. Warna merah, warna kuning, warna hijau, dan seterusnya. Kita harus menggunakan media. Boleh menggunakan media infocus ataupun itu. Dan yang kelima itu adalah playing while studying. Kita harus belajar sambil bermain. Kita bisa membuat anak itu belajar sambil bermain. Jadi biar anaknya itu lebih semangat, lebih tertarik kepada kita. Kalau misalnya kita menarik di hadapan mereka, pasti mereka akan minggu depannya akan menunggu-nunggu kita untuk belajar bahasa Inggris. Bisa saja menurutnya bahasa Inggris itu adalah hal pelajaran yang menyenangkan. Jadi kita juga bisa membuat kayak biasanya di game belajar bermain saya belajar, misalnya seperti hitam atau hitam hijau, itu kan tentang warna. Gak apa-apa kita menggunakan media game untuk anak SD kelas bawah atau kelas atas. Oke, that's all. Oke, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to Micro Teaching Class. Sekarang kita akan mengajarkan topik family atau keluarga. Dalam topik family atau keluarga, vocabularies yang diajarkan adalah tentang family member atau anggota keluarga, yaitu parents, orang tua. Parents, orang tua. Father, ayah. Father, ayah. Mother, ibu. Mother, ibu. Brother, saudara laki-laki. Brother, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Sister, saudara perempuan. Sibling, saudara kandung. Sibling, saudara kandung.
uncle, paman, uncle, paman, aunt, bibi, aunt, bibi, grandfather, kakek, grandfather, kakek, grandmother, nenek, grandmother, nenek. Kalian bisa menggunakan tebak-tebakan, kartu, atau pohon keluarga untuk mengajarkan family. Jika menggunakan family tree atau pohon keluarga, maka anak-anak bisa menempatkan kata family member pada tempat yang tepat.